atas seluruh bumi Tuhan akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Ya, apa kabar semuanya? Ya, saudara, saya bersyukur, terima kasih sama Tuhan dan terima kasih buat tim yang ngundang kami untuk bisa mengisi hari ini. Nah, pertama buat yang belum pernah kenal saya, nama saya David Basuki. Ya, background saya bukan teologi, saudara, karena saya memang nggak pernah kepengen untuk jadi seperti ini awalnya. Ya, tapi sekolah saya adalah teknik fisika. Nah, tapi Tuhan membawa saya untuk seperti ini. Jadi kita akan sama-sama belajar malam ini. Saya ditemenin sama putri saya, Adria Jerusia. Nanti dia akan ngiringin untuk ketika kita akan masuk di dalam penyembahan deep soaking. Ya, penyembahan secara lebih dalam lagi. Nah, sebelum saya mulai, saya terima kasih buat kesaksiannya tadi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara yang saya kasih, kesaksian itu dalam bahasa aslinya adalah do again. Di kitab Wahyu ditulis salah satu ayat tentang kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi tadi ada dua kesaksian dari dua ibu. Kalau saudara semua percaya dengan kebenaran-kebenaran kesaksian tadi, ya, maka Anda akan mengalami mukjizat yang sama. Karena Tuhan itu baik. Amin. Jadi saya berdoa supaya saudara malam ini juga punya terobosan-terobosan bahwa bagi Tuhan mustahil itu tidak pernah ada. Oke, saya diminta untuk ngajar warga Sum Surabaya, tapi ternyata kayaknya yang ikut nggak cuma Surabaya nih. Ya, nggak pedulilah di mana aja, yang penting pokoknya semua anak-anak Tuhan, ya. Anda bukan siapa-siapa, tapi Anda itu anak. Ini penting karena identiti kekristenan, ya, dari mulanya Anda ketika Anda diajar doa sama Tuhan Yesus, itu pertama kali disuruh nyebut Bapa kami yang ada di surga. Ada amin. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya mau bilang saudara, jadi ternyata kenapa ada doa yang bilang Bapa kami yang ada di surga? Saudara, bukan Tuhan kami, bukan Tuhan besar kami, bukan bos kami, atau bukan paman kami, Tuhan saudara, bukan, tapi Bapa kami. Karena dari sisi surga, ketika Anda dan saya percaya dan menerima Dia, Anda itu anak. Amin. Saudara, Anda itu dipilih menjadi anak. Ini identiti diberikan karena kasih karunia. Ya, contoh sederhana adalah apa? Ketika anak yang bungsu pulang, dalam perumpamaan tentang dua anak itu, sulung dan bungsu, ya, Alkitab sering nyebut tentang perumpamaan yang hilang, tapi saya lebih senang nyebut sebagai sebuah cerita tentang Bapa yang penuh kasih. Nah, ketika anak bungsu pulang, saudara, dia itu habis kerja di kandang babi, ya, kerjanya di kandang babi, ya, saya nggak jelas dia mandi atau enggak, dia pulang langsung dipeluk. Kalau zaman sekarang, saudara, pasti disuruh mandi dulu, ya atau ya. Disuruh keramas dulu, disuruh segalanya dulu. Kalau waktu itu, saudara, dia nggak peduli si bapak, saking cintanya, anak itu dipeluk, dan setelah itu identitas dikembaliin. Kenapa identitas dikembaliin? Karena kalau identitasnya tidak dikembaliin dulu, suasana dan semuanya jadi runyem. Perhatiin, jadi setelah jubah dikasih yang terbaik, cincin dikasih, sandal dikasih, maka anak itu baru boleh masuk ke dalam istananya si bapak. Terus ngapain? Nah, disitulah kita tahu. Tahu apa? Bahwasanya si anak itu sudah dipulihkan identitasnya. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah ketika Anda terima Tuhan, Anda itu dikasih identitas baru sebagai ciptaan baru, yaitu anak-anak Tuhan. Oke, saya diminta ngajar tentang soaking, tentang tenggelam. Bahasa aslinya soaking itu arti Inggrisnya yaitu, saudara, direndam. Ya,
direndam, ya, soaking in his love, direndam di dalam kasihnya. Saya bersukacita ini ngobrol sama wong Surabaya karena nanti ya saya jadi bisa bebas pakai istilah-istilah bahasa Jawa karena saya juga orang Jawa Tengah, saudara. Ya, jadi tapi saya nggak akan semua bahasa Jawa semua, nanti yang lain yang nggak ngerti malah bingung. Ya kan, lo itu yang nggak ada yang Jakarta, oke, it's okay. Ya, kami akan tetap speak in bahasa. Ya, nah, saudara, ada beberapa ayat yang nanti menjadi dasar dari soaking ini, soaking in His love, ya, tenggelam di dalam kasihnya. Ya, salah satu dasar awalnya adalah Matius 6 ayat 6. Saudara, kita akan baca, kalau dari TB, ini tertulisnya begini, saudara. Ya, dari TB. Dari TB itu tulisannya gini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berarti, saudara, ini ada istilah masuk ke kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ya, nah, maka Bapamu yang akan di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Saya ambil salah satu terjemahan lain, saudara, Matius 6 ayat 6, yaitu dari The Passion Translation. Ya, Alkitab menyatakan di sini dari The Passion Translation ini terjemahan baru, saudara, tapi bahasanya lebih modern. Tetapi setiap kali kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan sendirianlah bersama Allah Bapa. Berdoalah kepadanya diam-diam. Maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasmu secara terang-terangan. Perhatiin, saudara. Ketika engkau dan saya berdoa diam-diam, saudara, di dalam hatimu, maka Tuhan, Bapa kita, itu akan membalasnya kepada semua yang kita lakukan secara terang-terangan. Artinya apa? Semua yang saudara doakan itu akan dilakukan. Dan dilakukannya bukan diam-diam, tapi dilakukannya di depan banyak orang. Makanya tadi ada kesaksian. Kenapa ada kesaksian? Itu satu pariwara atau satu display yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu baik sekali. Amin. Nah, saya sedikit singgung lagi tentang doa Bapa kami tadi. Bapa kami yang ada di surga, nah dalam bahasa asli dari istilah surga, heavens, ini saudara tidak pernah dijelaskan. Ya, tidak pernah dijelaskan arti kedalaman dari surga ini, karena bahasa aslinya itu bicara tentang Uranos. Itu adalah udara, saudara. Jadi Bapa kami yang ada di udara. Ya, udara apa sih? Ya udara yang saudara hirup. Ingat, manusia pertama dihidupkan oleh Tuhan dengan cara menghembus nafas Allah, ruah. Manusia pertama dihembus. Nah, jadi saudara, hari-hari ini kita tuh sekarang sebenarnya kalau kita doa atau kalau kita hidup itu sadari bahwa setiap saudara narik nafas, itu yang Anda tarik adalah nafasnya Bapa. Yang setuju katakan amin. Ya. Amin. Kenapa nafasnya Bapa? Ini penting. Kenapa? Karena setan kurang ajar. Pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa, saudara? Corona ini nyebarnya di udara, ya toh ya? Halo? Jadi saudara saat ini kalau nyedot nafas, sadari dan benar-benar fokus bahwa ini adalah nafas Bapak yang tidak ada coronanya. Katakan amin. Saya tidak bilang Anda harus nekat, no. Ya, yang nekat-nekat ya itu terlalu, saudara. Tapi kita harus hati-hati, tapi Anda harus sadar dan berdoa. Inilah nafas Tuhan dan Anda bersyukur. Ya, bahwasanya apa? Ini adalah nafas dari Bapak yang Anda sedot. Dan jangan lupa, Efesus 6 bilang, pertempuran Anda dan saya bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa udara. Itu sebabnya, mari saatnya kita akan tempurin corona ini. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kuasa roh yang ada di dalam segala
yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, oke, saudara yang saya kasih, ayatnya udah jelas. Jadi Tuhan Yesus ngajar kalau doa itu masuk ke tempat tersembunyi. Jadi hati Anda itu harus ada ruang. Ruang di mana Anda berdua dengan Tuhan sendiri. Nah, itulah sebenarnya soaking, saudara. Nanti kita akan praktek, ya, sedikit. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya, kalau nggak di sini, ya kan, atau mungkin ditanya kepada timnya Bu Esther atau Erni, silakan, ya. Ya, tapi hari ini kita akan lihat, kita akan belajar sekarang arti dari soaking. Ini secara umum artinya adalah sebagai berikut. Ya, soaking prayer itu berfokus pada keberadaan kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ulangi. Soaking prayer itu berfokus pada keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah doa yang disertai perenungan. Merenungkan apa? Merenungkan kasih Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Pak, bukannya dikosongin. Itu toko sebelah, saudara. Halo? Ya, itu toko sebelah. Anda kalau doa itu harus benar-benar merenungkan kasih-Nya Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, di mana indera yang tidak terlihat, yaitu hati, pikiran, dan kehendak dan roh, ada di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sementara tubuh beristirahat dan hati merespon sesuai dengan pekerjaan roh Allah di dalam batin. Di dalam doa ini, kita memandang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memandang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapa kita dengan mata rohani kita melalui imajinasi kita yang diinspirasikan oleh kebenaran dan dituntun oleh roh. Itulah saat teduh untuk mendengarkan suaranya. Berarti inilah saat teduh di mana Anda tenang bisa mendengarkan suaranya. Daud sering berkata di dalam Mazmur, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Supaya apa? Supaya bisa dengar apa kata Tuhan. Kalau Anda dan saya ribet terus, saudara, kita khawatir terus, kita takut terus, saudara nggak akan bisa dengar suara Tuhan dengan baik. Kalau kita pengennya jalan terus, lari terus, Anda tidak akan bisa dengar suara Tuhan dengan baik. Ya, kita akan dituntun mata rohani kita melalui imajinasi. Imajinasinya jangan kosong. Ya, saya lanjut dulu. Ya kan? Itulah saat teduh untuk mendengarkan suaranya dan mendengar wajah, memandang wajahnya. Mengizinkan dia untuk berbicara kepada kita melalui penglihatan, melalui impresi atau kesan, melalui suara yang terdengar dan ayat-ayat Alkitab. Kadang bahkan lewat lagu. Ya, lewat lagu-lagu rohani tentunya saudara ya, bukan lagu-lagu sepiring berdua. Halo. Ya, lagu-lagu yang Tuhan bicarakan, Tuhan ciptakan lewat anak-anaknya. Ya, saudara, kita tinggal di dalam hadiratnya dan mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan dirinya lebih lagi. Saya ulangi lagi, kita tinggal dalam dirinya mengizinkan Roh Kudus penuhi diri kita lebih lagi. Ini saya kutip dari sebuah buku dalam Tenggelam dalam Kasihnya atau dalam Hadiratnya yang ditulis oleh Leif Hetland dan Paul Yadau. Ya, nah, saudara. Mungkin saudara akan nanti ada yang bilang, loh Pak, itu kan meditasi. Saudara, saya mau bilang, meditasi itu dicontek sama toko-toko lain. Tapi tokonya Anda ngajarinya soaking. Bahasa Alkitabnya kontemplasi. Ya, ada istilah meditate. Dalam kitab Yosua 1, itu renungkan firman Tuhan, itu meditate. Ya kan? Kalau sebelah sono ngajarnya kosongin pikiran. Saudara jangan pernah sekali-kali koncongin pikiran ya. Nanti yang masuk satu kampung, saudara. Dari kampung-kampung nggak jelas, saudara. Ya, jadi tolong penuhi hati Anda, fokus hati Anda kepada kasih Tuhan. Makanya, saudara, saya menasihatkan, jangan tidak pernah baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Halo? Pak, saya baca renungan, bagus, tapi lebih bagus baca Alkitab. Pak, saya nggak ngerti soal ke-300, saudara. Alkitab itu roh isinya.
Tapi kalau Anda bisa baca, Anda renungkan, Anda meditasikan dalam arti Anda mengimajinasikan, Anda benar-benar merenung akan kebenaran-kebenaran itu, maka saya yakin Anda akan mengalaminya. Katakan amin. Ya, saudara, jadi sekali lagi saya mau bilang, ya kan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau Anda soaking, ini salah satu contohnya itu gini, saudara. Kita akan soaking di dalam kasih-Nya. Ya, kita akan tenggelam. Nanti kita akan lihat kayak apa sih, ya kan, saudara. Saya akan ambil contoh satu dari Daud. Nah, Daud merupakan salah satu pahlawannya soaking, saudara. Dia luar biasa. Mazmur 16 ayat 11. Saya ambil dari The Passion Translation. Kenapa sih senang TPT, Pak? Bahasanya lebih modern, saudara. Ya, Mazmur 16 ayat 11 berkata apa? Karena engkau membawakan kepadaku pewahyuan berkesinambungan. Coba lihat, saudara. Satu continual revelation, pewahyuan yang kesinambung terus tentang kehidupan, kebangkitan, jalan menuju kebahagiaan yang membawaku berhadapan muka denganmu. Berarti, jalan menuju kebahagiaan yang membawaku berhadapan muka denganmu. Saudara yang saya kasihi, di dalam perjanjian lama itu ditulis Alkitab aslinya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu tidak mengenal kata terminologi hadirat. Perhatiin, saudara. Bahasa Ibrani tidak mengenal, kalau saudara ngomong hadirat Tuhan, bahasa Inggris ngomong presence. Ya, di Ibrani nggak ada. Yang ada apa? Muka dengan muka. Face to face. Makanya, Musa ngadep Tuhan, itu muka dengan muka. Muka dengan muka, saudara. Makanya Daud ya punya keinginan, punya kerinduan, punya hobi. Nah, kita lihat ayatnya, saudara. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Saya ambil dari The Passion lagi. Silakan. Inilah satu hal yang kurindukan dari Allah. Satu hal yang kucari di atas semua yang lainnya. Aku menginginkan hak istimewa, tinggal bersamanya di setiap waktu di dalam rumahnya. Saudara saya kasih, saya berhenti sini dulu sebentar. Ingat, Mazmur 23 itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ya, kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aku nggak pengen apa-apa lagi. Udah cukup. Saudara, Mazmur 23 itu ditulis Daud pada saat dia umur 16 setengah. 17 saja belum, saudara. Hampir. Ya. Nah, ketika dia nulis ini, dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak pengen apa-apa lagi. Tapi di ayat ini, Tuhan bilang di Mazmur 27, dia punya satu aja keinginan. Yaitu apa? Yang dicari di atas semuanya. Yaitu satu hak istimewa, hak spesial, untuk tinggal bersama Tuhan. Di setiap waktu di dalam rumahnya. Menemukan keindahan wajahnya. Ini shocking, saudara. Melihat keindahan wajahnya. Penuh dengan kekaguman. Bergembira di dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin, saudara lihat, aku ingin menjalani hidupku sangat dekat dengannya. Sehingga dia senang kepada setiap doaku. Halo? Saya mau tanya, siapa yang kepengen punya gaya hidup seperti Daud? Bisa angkat tangannya? Saudara, saya pengen tahu, kalau Anda benar-benar kepengen punya gaya hidup seperti Daud, Anda harus tahu untuk belajar. Tenggelam di dalam kasih-Nya. Ngapain aja Pak soaking? Nanti akan saya jelasin. Saya kasih dulu dasar-dasar ayatnya. Karena kadang-kadang orang bilang, loh Pak, ini kan bukannya kayak meditasi. Sekali lagi saya bilang, mereka yang mencuri kita. Amin. Saudara tahu nggak? Iblis itu nggak bisa menciptakan. Dia cuma nyontoh. Ya toh ya. Halo? Ya. Yang asli adalah punyanya Tuhan. Jadi Anda harus tahu. Oke. Ayat 5 dan 6. Kita lihat. Di dalam perlindungannya. Pada hari kesusahan. Hari-hari ini Anda ada 5 hari kesusahan. Ingat, di dalam perlindungannya.
Di sanalah kamu akan menemukan aku, kata Daud. Karena dia menyembunyikan aku. Tuhan yang menyembunyikan dia di sana di dalam kekudusannya. Dia telah menyelundupkanku ke tempat rahasianya, di mana aku tetap aman, tidak terjangkau oleh semua musuhku. Sekarang dengan kemenangan aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya. Menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita yang meluap. Iya, dengarlah dan kamu dapat mendengar suara riuh sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih, sekali lagi saya mau bilang, kalau Anda dan saya diumpetin sama Tuhan, kira-kira ada musuh yang bisa nangkep nggak? Halo? Sampai kapanpun nggak pernah ada. Amin? Nah, saya masuk lagi, Mazmur 42. Ayat 1 dan 2. Ini loh, ini yang Anda pernah tahu lagu ini. Apa sih? Seperti rusa yang rindu akan sungai. Nah, ayatnya berkata apa? Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, saudara, nyanyian pengajaran yang ditulis di sini itu artinya aslinya adalah kontemplasi. Ngapain sih kontemplasi? Nanti kita akan belajar. Anda tuh diem. Kayak siapa sih, Pak? Kayak Maria dan Marta. Ya, Maria Marta yang saudaranya Lazarus. Ya, Yesus datang berkunjung ke rumahnya, Marta sibuk luar biasa. Ya kan. Maria ngapain? Duduk diam. Lah ini shocking, saudara. Diam. Nanti kita akan lihat. Ya. Yesus shocking nggak, Pak? Nanti kita akan lihat. Sebelum lanjut lagi, saya masih ada satu ayat lagi. Saya rasa semua apal ayat ini. Mazmur 91. Oh iya, Pak. Kita apal ayat ini. Nah, coba Anda lihat. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yes, Pak. Ayat selanjutnya Anda terusin sendiri. Sampai anak hafal kabeh pasti. Ya kan? Saudara hafal semua. Nah, bahasa Inggrisnya ayat ini aslinya itu ditulis gini. He who dwells on the secret place of the Most High. Orang yang beralamat, yang rumahnya ya, itu adalah secret place, ruang rahasia antara orang itu dengan Tuhan. Orang itu yang berhak berkata, Tuhanku adalah pelindungku yang maha luar biasa. Aku ada di bawah kepak sayapnya. Amin. Saudara, jadi kalau Anda mau benar-benar berlindung di bawah kaki Tuhan, berlindung di bawah kasihnya Tuhan, ya ini shocking ini. Di ruang rahasia. Kenapa sih Pak kok rahasia? Karena cuma Anda dan Tuhan yang tahu. Yang benar Pak, iya. Karena itu ada di hatimu. Amin. Saudara, saya shocking, istri saya shocking. Itu caranya beda-beda, saudara. Tiap orang beda. Jadi Anda jangan merasa bahwa ya kan semuanya standar, caranya harus gini, A, B, C, D, E. Enggak, saudara. Saya cuma nanti kasih patokan-patokan secara umum aja. Saya kan cuma kasih patokan-patokan umum supaya Anda bisa ngerti. Ya kan? Karena setiap kita shocking itu beda. Cara Tuhan bicara sama Anda juga beda. Karena Anda tuh unik. Anda spesial. Amin. Nah, saya akan masuk yang berikutnya lagi, saudara. Ya, Yesus adalah orang yang juga shocking. Lukas 22 ayat 39. Yesus meninggalkan ruang atas bersama murid-muridnya, dan sebagaimana kebiasaannya mereka pergi ke Bukit Zaitun, tempat rahasianya untuk berdoa. Perhatiin, saudara. Ini ayat mana sih, Pak? Ini ayat pada saat Yesus mau naik di salib. Yudas tahu, saudara. Kebiasaan Yesus itu selalu nangkring, nongkrong dengan bapaknya, bukan dengan orang-orang, saudara ya. Di mana? Di tempat-tempat seperti ini. Yesus meninggalkan ruang atas bersama murid-muridnya dan sebagaimana kebiasaannya mereka pergi ke Bukit Zaitun, tempat rahasianya untuk berdoa. Ini yang nanti dia bilang dulu. Ya kan, temenin aku, tak sanggupkah kamu bertahan sejam lamanya. Ini yang nanti dia tadi nantinya doa berkata apa? Ya, kalau boleh jangan ini lalu. Saudara,
Jadi setelah dari kamar loteng, ruang atas, tempat perjamuan terakhir, Yesus nyebrang, pergi ke Bukit Zaitun. Ini tempatnya dia soking. Di sana Yudas tahu, Yesus pasti ke situ. Tempat favoritnya. Nah, saya tidak bilang bahwa Anda harus punya tempat favorit kayak di Getsemani atau Bukit Zaitun atau dimanapun, enggak. Pak, rumah saya kecil, Pak. Saya in the cost. Ya kan? Saudara, ini bicara hati. Hati saudara harus ada ruang khusus Anda bertemu dengan Tuhan. Jadi ini sebenarnya satu ruang atau satu alam di mana Anda satu dimensi, Anda ketemu dengan Tuhan, ngobrol pribadi. Ya, lebih banyak Tuhan yang ngomong sama Anda. Seringkali kita ngomong terus, ya kan? Kalau sudah doa, udah ngomong terus nyerocos. Ya, bersyukur kalau sempat amin kalau udah malam. Ya, kadang-kadang aminnya besok loh Pak. Hebat Pak doanya. Ikut doa rantai, rantainya pedot-pedot tapi. Halo. Ya. Jadi hari-hari ini Saudara, ya kan, kalau Anda udah mumet, udahlah. Doa udah nggak ngerti juga Pak ngomong apa. Ya itu soking. Ya. Tuhan ngajarin saya dan istri soking gara-gara apa? Aku bangkrut. Ya, saya bangkrut, Saudara. Ceritanya kayak apa? Itu nantilah. Nanti saya cerita soal bangkrut, malah nggak ada urusannya, Saudara. Nah, saya ajak Anda lihat lagi satu ayat. Masih banyak yang lain, tapi saya nggak akan keluarin semua. Kalau keluarin semua, Anda nanti Matius 14 ayat 23. Ya, setelah Lukas ini. Ya, kalau saya keluarin semua, nanti nggak selesai-selesai. Ya, setelah orang banyak itu bubar, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan menjelang malam, ia ada di sana berdoa sendirian bersama Allah. Halo? Waduh Pak, kalau saya doa kayak gini, bisa-bisa saya kebablasan Pak. Kenapa Pak maksudnya? Kebablasan. Ya kan, pindah alam. Sekali-sekali boleh Saudara. Ya, Anda soking, nanti kalau ada yang soking ketiduran, saya tidak akan marah. Surga pun juga tidak akan marah. Ya, tapi kalau tiap soking ketiduran, surga juga nggak marah Pak. Enggak. Tapi itu penyakit namanya. Halo? Ya, tapi jujur memang Saudara, kalau saya bikin retret dulu, zaman dulu sama anak-anak, kalau retret, kalau udah namanya soking itu ada kayaknya ada 2-3 anak Surabaya nih ikut di sini. Itu suka dorong-dorong saya. Ayo Pak, soking, ayo. Ya kan. Nah, kalau udah soking itu nanti Saudara biasanya kita gelaran di karpet, ya. Nah, itu ada yang ngaku Saudara. Ya kan. Itu gelaran di karpet, terus biasanya karena itu kita retret, kita retreat itu Saudara ada training, ada kayak rumah asrama gitu, ada tempat, ya tempatnya sebenarnya waktu itu di Bukit Doa Saudara, ya di Ungaran, itu kan ada tempat untuk tidurnya para siswa. Nah, ya itu bantal guling keluar semua Saudara, dari kamar. Nah, mereka pada saat soking langsung posisi, sikap sempurna. Sempurna apa? Sempurna layeh-layeh. Ya kan, yang mereka suka istilahkan dengan zaman bicara sekarang. Dulu belum ada istilah itu, PW. Apa sih posisi WNA? Ya kan, dulu nggak ada Saudara istilah itu. Ya. Nah, Saudara, emang soking asik Bapak? Itu tanya tadi yang aku Saudara. Soking itu addicted. Ya kan, orang bisa ketagihan. Kenapa? Anda dipeluk sama Tuhan, Anda mengalami diajak jalan-jalan, semua in the spiritual realm, semua di dalam alam roh. Ya, ada yang bilang sama saya, itu ngayalan Pak, bukan khayal Saudara. Ini roh yang kerja. Ya, Anda disegarkan. Nanti deh, ya, jangan buru-buru saya harus ngajar dulu sampai selesai. Ya kan, nanti Anda kebablasan lagi. Saya minta semuanya awake, ya kan. Nah, sekarang tentang Maria dan Marta. Ya. Lukas 10 ayat 41-42. Tuhan menjawabnya, Marta, Marta yang kucintai, mengapa engkau marah dan bersusah hati, teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan ini? Sebegitu pentingkah itu semua? Ya, Saudara, segitu pentingkah itu semua? Ya, semua itu. Maria sudah menemukan satu hal, ayat 42,
Maria sudah menemukan satu hal yang paling penting dengan memilih tempat yang terindah, yaitu duduk di kakiku. Perhatiannya tidak teralihkan dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini dari dia. Ini kenapa sih ayat ini muncul? Marta bilang sama Yesus, Yesus kok diem aja, ini aku sendirian kedebak-kedebuk, nyiapin semua nanti buat makan siang atau buat makan apa nggak ngerti. Ya kan, buat engkau dan kita semua. Sementara Maria nggak bantuin, malah nungguin kamu duduk aja, ya kan, seenaknya gitu. Saudara, ini justru posisi shocking yang paling benar. Apa sih? Diem. Mendengar semua pewahyuan, semua informasi. Saudara, saya nggak yakin Anda bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Halo? Ya, kalau ada anak, 2 anak, saudara, anak kita 2 kalau berkelahi waktu mereka masih kecil, ya kan, kalau kita mau ngasih tahu, jangan ikut teriak-teriak, saudara. Nanti yang berkelahi 3 orang, bukan 2 orang. Ya, kalau ada anak berkelahi, ya kita omongin. Amin. Suruh diam dulu. Habis itu baru diomongin pelan-pelan. Ya. Maria menemukan hak ini. Lupa, Marta kan bagus. Bukannya Marta nggak bagus, saudara. Cuman sayangnya Marta itu harusnya ngerti. Yesus tidak pesan roti bakar, saudara. Ya. Kalau bahasanya saya, kalau ke Surabaya, saudara, Yesus nggak pesan sate, rek. Kok mau gawe no sate gitu loh. Halo. Ya. Yesus nggak pesan sate, kenapa dibikinin sate? Bikin sate repot, saudara. Ya. Nah, jadi Yesus lagi kepengen supaya anak-anak ini, maksudnya Maria dan Marta duduk diam, akan diajarin semua. Nah, Anda nanti kalau shocking itu nanti Anda akan ngalamin semua pengajaran-pengajaran. Nah, disinilah kepekaan akan dilatih dan kreativitas akan naik. Amin. Saudara. Nah, saya akan kasih 1 ayat lagi. 2 ayat. Masih banyak, saudara, ayatnya. Jangan khawatir. Ya. Sementara saya lihat waktunya, masih cukup. Ya kan. Matius 7. Ini ayat yang banyak orang Kristen kalau baca ini, wah serem, Pak. Ya kan. Ini Matius 7. Pada hari penghakiman, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau ingat kepada kami? Bukankah kami bernubuat dalam namamu? Kami lakukan usir setan demi namamu juga, dan melakukan banyak mujizat juga demi namamu. Saudara, haki terakhir pada hari penghakiman itu akan ada banyak orang berkata ini, saudara. Tetapi aku akan berkata, harus berkata kepada mereka, ayat 23, pergilah dari hadapanku, kamu para pemberontak yang tidak mengenal hukum. Pergi daripadaku, kamu para pemberontak yang tidak mengenal hukum. Aku tidak pernah menyatu dengan kalian. Loh. Saya mikir, saudara. Saya mikir. Kenapa ya? Kok orang sudah mengusir setan, sudah bernubuat, melakukan mujizat, semuanya demi nama Tuhan. Kok Tuhan nggak suka, kenapa? Kalau bahasa Indonesianya TB ditulis, aku tidak pernah mengenal kamu. Nggak mungkin, saudara, Tuhan nggak kenal kita. Tapi yang dimaksud di sini, aku tidak pernah menyatu dengan kalian, adalah tentang keintiman. Halo, perhatiin, saudara. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan mereka mulai punya relationship, punya hubungan. Dan goal utama, saudara, the main goal dari surga itu adalah relationship, hubungan. Tapi metodenya surga adalah apa? Kemitraan atau partnership. Makanya Anda diajar doa Bapa kami, dan Anda kalau doa juga diajar di dalam nama Yesus. Betul apa? Betul. Karena bukan kuat gagah Anda, tapi oleh roh Tuhan Anda akan bisa. Saya ulangi lagi, saudara. Jadi goal utama adalah relationship, tapi metodenya adalah partnership. Keintiman ini perlu, saudara. Kenapa? Karena keintiman ini akan menghasilkan buah. Roh Kudus turun dalam bentuk rupa seekor burung merpati. Sayapnya ada 2. Amin.
sayapnya dua. Yang satu bicara karunia, yang satu bicara tentang buah. Nggak boleh karunia doang. Lupa, bukannya Matius 7 ini orang kayak gini, nubuat, mujizat, musir setan, ini bukannya kelasnya udah hebat. Betul. Tapi ingat, itu semua adalah kasih karunia. Itu namanya karunia-karunia. Dari 9 karunia itu antara lain. Tapi, Tuhan nggak nyari karunia. Lupa, yes, karunia itu punyanya dia. Ayatnya ada, betul. Ayatnya bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Jadi, normalnya Anda dan saya. Normalnya, ketika Anda dan saya orang percaya, maka setan akan keluar ketika Anda datang. Jangan kebalik ya. Ya, Anda datang malah setannya melu. Lagi kualik, saudara. Halo? Nggak mungkin. Terang pasti ngusir kegelapan. Nggak bisa kebalik. Nggak bisa kegelapan ngusir terang, nggak bisa, saudara. Ya, jadi terang di dalam Anda. Ketika Anda datang, nggak ada bilang kegelapan permisi ya, aku nginep di sini dulu semalam. Nggak ada. Begitu terang masuk, kegelapan pergi. Kamar Anda, lampu belum dinyalain, memang gelap. Tapi begitu terangnya, saklar dipencet, ya, maka seluruh sudut kamar itu terang. Kenapa? Karena terang masih ngusir kegelapan. Yohanes 1 bicara itu, saudara. Nah, saya mau ingetin, saudara. Ya, keintiman ini urgent, penting. Karena yang dicari sama Tuhan, Matius 7 ini bicara tentang buah, tentang pengajaran sesat. Yang dicari itu bukan buah pelayanan. Catat baik-baik, saudara. Yang dicari bukan buah pelayanannya. Ayat ini menunjang kebenaran ini. Yang dicari adalah tentang keintiman. Ada dengan saya. Anda dengan dia, maaf. Makanya, saudara, ketika manusia pertama jatuh, Tuhan beracara dengan memilih satu bangsa. Ya, Tuhan memilih Abraham. Abram jadi Abraham, menjadi bapak banyak bangsa. Benar kejadian, benar-benar keturunannya banyak sekali. Dan akhirnya bangsa ini sempat dijajah di Mesir. Tapi setelah itu diselamatkan melalui Musa. Maka kalau Anda lihat kitab Keluaran, Exodus, ternyata secara bahasa Ibrani, kitab Keluaran itu bukan bicara soal Exodus apa-apa, saudara. Ini bicara tentang apa? Tentang hubungan keintiman. Dari mana, Pak? Saya nggak sempat jelasin ini semua detail di sini. Ya, mungkin suatu hari saya nggak tahu kapan. Tapi kalau Anda selidiki, kitab Keluaran kontennya apa sih? Ya Pak, turunnya 10 perintah Allah. Nah, menarik saudara. Kalau Anda cermati 10 perintah Allah, Anda perhatikan detail, itu sebenarnya bukan bicara tentang perintah Allah, tapi bicara 10 perjanjian tentang pernikahan. Loh kok Pak? Yes, Anda lihat aja. Sampai kenapa Tuhan bilang, hanya boleh ada satu Allah, bukan Allah yang lain. Itulah keintiman. Halo? Itu hubungan pernikahan. Amin. Ya, saudara. Kalau semuanya mengacu kepada kasih, itu karena kasih hubungan keintiman. Saya mau bilang, saudara, ini bicara orang-orang dewasa ya. Keintimannya itu persis dengan gambaran apa? Gambaran pernikahan suami istri. Hubungan. Tapi setan putar balik. Ya, ini kriminal. Ya kan. Oke, saya lanjut lagi, saudara. Ya, kenapa keintiman? Karena buah itu harus lahir dari keintiman. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya minta dinaikkan. Ayat 4 berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu ya tidak tinggal di dalam aku. Perhatiin, kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, lihat baik-baik ya saudara. Ya kan, ayat 5, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat baik-baik, saudara. Yang dimaksud dengan buah itu adalah ketika Anda tinggal, kalau ini pokok anggurnya, ini rantingnya. Anda tinggal menempel di sini. Jadi buah itu bukan karena buah Anda sendiri, no. Ya, buah itu lahir dari keintiman. Buah yang lahir dari sini, inilah buah kehidupan. Nah, makanya sampai Roh Kudus dikasih kenapa? Supaya Anda bisa dibantu, ditolong untuk mengeluarkan buah roh, yaitu kasih pada dasarnya. Saudara nggak bisa berbuah sendiri. Saudara bisa capek, makanya tuh saudara harus ingat, Alkitab tuh ngajar kita, we are human being, not human doing. Tapi iblis selalu merubah, menjadi human doing dulu, baru being. Saudara, Anda akan capek selama-lamanya. Tapi Anda being-nya diberesin dulu, identity diberesin dulu. Setelah itu baru Anda doing. Dan Anda doing bukan sendirian. Anda doing bersama Tuhan. Dan Alkitab bilang, bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yes, saudara, ya, pelayanan dengan tanda-tanda heran itu memang harusnya normalnya begitu. Ya, karena we are naturally supernatural. Sesungguhnya Anda tuh supernatural. Tapi sekali lagi, yang Tuhan minta itu bukan buah itu. Tapi itu normalnya harus menghasilkan. Tapi adalah buah kehidupan. Ingat, karunia itu gift, saudara. Itu punyanya Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, hati-hati. Jangan sampai kita merasa itu punya kita. Itu semua punyanya Tuhan. Urapan punyanya Tuhan. Semua, saudara. Memang, saudara, dunia selalu berkata begini. Orang yang berkarunia dicari orang. Tapi Tuhan mencari bukan orang berkarunia. Lah punyanya dia. Tuhan mencari orang yang punya karakter. Dan karakterlah yang akan membuat Anda stay in the top. Anda akan duduk dan Anda akan tetap ada di puncak. Sebab itu, sekali lagi semua saudara yang kasih, saya selalu bilang sama anak-anak murid saya, ya, di sini juga ada yang manggil saya Babe, ya, saya selalu bilang sama mereka, tolong doakan saya jangan supaya dahsyat. Lupa, yes. Doakan supaya nggak lupa diri. Kenapa? Siapapun yang Tuhan pakai, itu pasti dahsyat. Ya toh ya. Ini perumpamaan aja sih. Kalau saudara bisa pinjam sendalnya Yesus, kira-kira dahsyat nggak saudara? Lah iyalah Pak, yang pakai Tuhan Yesus. Sapu tangannya Paulus aja nyembuhin banyak orang, apalagi sendalnya Yesus. Ya kan? Iya. Ya. Jadi saudara, kita ini pasti dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan yang pakai. Halo? Nah, orang yang dipakai Tuhan, jangan didoain tambah dahsyat, saudara. Kenapa? Wah, melembung, saudara, ininya. Kalau udah melembung, ya saudara nanti mumbul, nggak karu-karuan, nih saudara. Nah, supaya bagus gimana dong? Doain supaya nggak lupa diri. Ntar tersinggung, Pak. Nah, kalau tersinggung berarti belum siap. Halo? Hah? Saudara? Kita ini sama, saudara. Anda dan saya sama, nggak ada bedanya. Cuman bedanya apa? Ya, beda umur. Ya, beda apa? Beda lebih tahu duluan. Tapi saya percaya, ya kan? Anda percaya, maka Anda akan mengalami mujizat. Anda akan bisa doain orang sakit. Amin. Ya, karunia-karunia bisa diaktifasi, saudara. Nah, sekarang saya mau lihat dulu jamnya. Oke, waktunya nggak panjang lagi. Oke, saya akan lari sebentar nih. Rasanya masih cukup. Panduan-panduan sederhana untuk soaking. Be still, ya. Jadilah tenang. Yaitu Mazmur 46 ayat 10. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikanlah usahamu. Diam dan berhenti usaha, saudara. Udah gak percuma deh. Waktu saya bangkrut, saya mau berusaha apa aja ya percuma, saudara. Namanya orang bangkrut, jangan banyak omong waktu itu. Ya kan, ngomong juga nggak dipercaya. Ya kan. Ketemu orang aja takut. Kenapa takut, Pak? Dikira mau minjem duit. Ya. Terus kalau udah mau minjem duit, dia pasti takut. Ya kan.
Ya, yang yang minjem duit pasti akan mikir, saudara. Ya kan? Nanti kalau minta pinjemin, balikinya pakai apa? Nggak punya kerjaan. Jadi yang penting udah waktu itu saya udah nggak ngerti lagi harus ngapain. Saya berdoa, Tuhan hebat, saudara. Kamu akan melihat bahwa akulah Allah. Engkau akan mengalami bahwa Dia adalah Allah. Aku adalah Allah atas semua bangsa. Dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Nah, saudara, serahkan khawatirnya, saudara. Jangan ngantongin khawatir terus. Ya, serahin khawatirnya. Dan Anda akan lihat, Tuhan hebat. Sebenarnya ada Matius 5 juga, Matius 6, sorry, tapi saya nggak akan baca di sini, Anda udah baca tadi, yang intinya adalah kalau doa jangan bertele-tele. Ya kan? Kita nggak usah lihat doanya ini jadi Tuhan minta, kalau doa itu nggak usah bertele-tele. Ngomong aja, Tuhan udah tahu. Artinya apa? Keintiman ini menjadi penting. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Ayo, jadi nanti kita sebentar lagi masuk soking, datang aja sama dia, saudara. Aduh Pak, saya belum mandi. Nggak ada urusan, saudara. Tuhan nggak pernah takut Anda itu kotor atau bersih. Ya, karena ketemu Tuhan Anda langsung akan jadi bersih. Amin. Ya, saudara, Tuhan tuh pilih Anda nggak pernah dia nanya, kamu sekolah di mana ya dulu, ya kan? Waduh, sekolah kamu hebat, saudara. Kemarin Senin kami ada fellowship dengan Revatim. Ya, saya undang ada 2 anak rohani. Ya, maksudnya 2 keluar gini. Ada satu keluarga yang saya kenal dekat sejak mereka anak-anak ini masih SD dan SMP. Ya, dan kemarin 2 anak ini bersaksi, saudara. Wah, itu saudara prestasinya ajaib banget, saudara. Ya, yang ciciknya yang nomor 1, saudara, dia selesaikan S1 di Kanada. Jadi sarjana, ya, di Kanada S1 dia selesaikan di university di Kanada itu dalam waktu 20 bulan. 2 tahun aja nggak nyampe, saudara. Cum laude. Adiknya sekarang mau masuk S2, saudara, dicari sama universitas. Ada 11 uni yang dia daftar, semuanya terima. Dan ditawarin beberapa uni, tawarin dia full scholarship, beasiswa penuh. Ya, antara lain yang dia diterima mana aja? MIT, Harvard, UCLA, Yale, Princeton, dan lain sebagainya. Dan dia akhirnya mengambil Harvard, saudara. Kenapa? Karena anak-anak yang intim dengan Tuhan, Tuhan sertai. Dan bersama Tuhan, mustahil itu tidak ada. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oke, jadi kalau Anda udah capek, udah Anda nggak usah usaha lagi. Yesaya 40 ada ayatnya berkata apa? Orang muda yang menjadi letih dan lesu. Ya kan? Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan diberi kekuatan baru. Nah, saudara, contoh pelaksanaannya, cari lokasi yang kondusif, tenang, dan sunyi. Fokus ke Tuhan, ke firman, dan janji-janjinya. Ingat ya, saudara, fokusnya ke Tuhan, jangan fokus ke utang. Ya kan? Lah saya punya banyak utang, serahkan sama Tuhan, dan jangan utang lagi. Serius, saudara. Sejak saya bangkrut, tidak punya gaji, sampai hari ini saya pelayanan tok, hidup saya tidak pernah tidak makan. Ya, ntar kalau nggak percaya, kalau saya ke Surabaya, coba lihat tuh. Nanti kan makan tok isinya. Ya kan. Kenapa Pak? Ya saya doyan kalau di Surabaya, saudara. Mangannya enak-enak soalnya. Ya kan. Ini pendeta kok senangnya ngomong makan. Iya saudara. Ya kan. Ya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol sampai santai. Tapi saya kalau makan yang murahan kok. Jangan khawatir, saudara. Ya kan. Oke. Itu selingan. Nah, cari lokasi kondusif, fokusnya ke firman, makanya baca firmannya harus banyak. Nah, kasih background musik yang soft. Ya. Jangan hard rock. Ya, jangan cingkrak-cingkrak, nanti kaki Anda getar-getar. Dan jauhkan handphone. Ya. Jangan taruh handphonenya taruh di laci supaya nggak kelihatan. Soalnya kalau handphonenya di silent tok, nanti handphonenya nyala-nyala, mata kita ke bawah biasanya. Ya kan? Ada apa sih? Ada apa gitu loh. Ya kan? Hatinya harus bersih, saudara ya. Jangan ada benci, jangan ada pahit. Udahlah, buang semua, ampuni semua. Ya kan? Dan Anda harus rindu akan kasih Tuhan. Oke? Nah, hampir selesai, saudara. Nah, Kidung Agung 1. Nih.
Ini adalah kitab, waduh Pak, jorok Pak, porno kitab Kidung Agung. Nah itu yang pikirannya aja porno. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara, ini kecupan ini bukan cipika-cipiki loh ya. Sekarang dilarang Pak. Iyalah, sekarang belum waktunya. Ya, mencium ini bahasa aslinya itu French kiss. Ya, mulut ketemu mulut. Ya kan, ini ciuman suami istri, ini tentang hubungan suami istri, ini bicara tentang keintiman. Ya, saudara, lihat baik-baik, saudara. Ini bicara tentang keintiman. Nah, harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis cinta kepadamu. Ayat ketiga. Ya, ayat keempat. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Lah, ini loh saudara, ya. Ini yang saya maksud. Ya kan, masuk ruang rahasia, maligai-maligai cinta. Ini keintiman, saudara. Tuhan akan tumpahkan semua cintanya kepada Anda. Ya, dan Anda akan merasakan sendiri nanti. Kayak apa sih rasanya? Nanti, sebentar lagi Anda akan merasakannya. Amin. Anda akan menikmatinya. Ya. Jadi di ruang rahasia, ya. Di ruang Maha Kudus sebenarnya ini. Cuman Anda dengan dia. Jadi pakai lagu untuk membawa Anda. Jadi kalau lagunya bicara kasih, lagunya bicara tentang cinta Tuhan, ya lagunya bicara tentang keintiman dengan Tuhan, seperti rusa rinduan sungaimu, itu akan membawa Anda masuk ke Suking. Ada lagu dulu yang juga sempat beken, How Great is Our God, itu akan membawa Anda masuk ke dalam Yohanes 16 ayat 13. Ini yang terjadi salah satunya. Ketika roh, tetapi ketika harapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Nah, Anda akan disingkapkan oleh roh itu yang ada di dalam diri Anda. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Jadi Anda akan dituntun, Anda akan guidance, Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus. Dia akan singkapkan semua kebenaran tentang Anda itu siapa, tentang identitas. Bukan tentang apa yang kata setan, enggak. Tapi apa kata Tuhan. Bahwa Anda dicinta, Anda itu punya yang luar biasa. Contoh, Gideon itu orang penakut, tapi malaikat Tuhan bilang apa? Pahlawanku yang gagah perkasa. Loh Pak, iya, karena dari surga sudah disiapkan ini pahlawan yang namanya Gideon. Pahlawan itu hanya diberikan kalau diberikan kerjanya. Yes, tapi dia itu pahlawan. Anda semua itu pahlawan. Amin. Surga udah nyiapin potensi Anda itu pahlawan. Ya, Roh Kudus akan mengungkapkan. Nah, pada saat soking apa yang terjadi? Ini Kidung Agung 4 ayat 13-14. The Passion Translation. Ya, kehidupan batinmu kini tumbuh meninggi, mengeluarkan buah. Firdaus teramat indah, terbentang di dalam dirimu. Berada dekatmu tercium keharuman rempah-rempah terkait. Karena banyak gugusan buahku yang sangat elok, kini tumbuh di dalam kebun batinmu. Nah, inilah 9 diantaranya. Yaitu apa? Delima gairah cinta, bunga pacar dari surga, narawastu yang manis, yang sangat manis, rimbang kunyit yang bersinar, rimbang delingo yang harum dari salib, kayu manis yang kudus, cabang-cabang kayu wangi, mur bagaikan air mata dari sebatang pohon, dan gaharu yang bagaikan raja wali yang terbang membubu. Halo? Lihat baik-baik. Kok ada 9, Pak? Yes. Ini yang Tuhan nikmati, ini yang Tuhan cari dari diri Anda. 9 ini. Apa sih? Galatia 5, ayat 22 dan 23. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu, ya, adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Ingat,
Nomor satu tuh kasih ilahi. Jadi sebenarnya cuma satu, bukan 9 buah roh, bukan. Satu tapi ekspresinya 9. Jadi Anda atau saya nggak bisa bilang, oh aku nggak bisa tuh kalau yang itu, aku cuma punya 2. Enggak. Anda harus punya satu ini, kasih. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihlah sesamamu dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada amin? Ya. Ada kasih ilahi yang terdiri dari apa? Kasih itu sendiri, ya, sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang kemenangan, kelembutan hati, dan 9 adalah kekuatan roh. Ujungnya cuma satu, kasih ilahi. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini. Karena kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi tidak terbatas. Jadi semakin Anda sering soaking, maka buah ini akan keluar. Dengan sendirinya. Kenapa? Karena Anda tadi melekat sama pohon yang namanya God is love. Haleluya. Amin. Dan di sini, saudara, saya mau bilang, ini perumpamaannya kayak apa sih? Ini kayak itu loh. Ketika timun direndam dalam larutan cuka, apa yang terjadi? Kalau 5 menit tetap timun, Pak. Tapi kalau 1 jam, 2 jam, rasanya udah jadi acar. Lebih enak. Nah, ketika Anda direndam dalam kasih Tuhan, orang akan lihat, oh ini tuh anaknya Tuhan. Yes. Ada buah yang mengalir keluar dari hati yang otomatis, bukan karena berusaha. Yang setuju katakan amin. Siapkan dirimu. Kalau Anda mau leyeh-leyeh, boleh. Mau nggak kelihatan wajahnya juga boleh, karena Anda mau rebahan. Ya, yang penting fokus ke Tuhan. Buka hatimu, jangan ada kebencian, jangan ada ganjelan. Ya, semua buang, jangan ganjelan ditaruh, nanti diambil pulang lagi, saudara. Tidak. Ya, buang, saudara. Dan sekarang siapkan hatimu, kita akan masuk tenggelam di dalam kasih-Nya. Anak saya akan main lagu, dan dia akan nyanyi. Buka hatimu. Silakan, Ria. Kau pencipta, ciptakanku seperti gambaranmu. Kau penebus, bebaskanku, Engkau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Engkau nantikan aku untuk datang padamu. Engkau temui aku
curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Kau pencipta, ciptakanku seperti gambaran-Mu. Kau penebus, bebaskanku, dan Kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu, Engkau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu, dan Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, Kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu, dan Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu,
wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Saudara, saya melihat ada beberapa yang rasanya seperti udah capek sekali dan rasanya kok merasa apakah Tuhan masih mau nerima aku. Saudara, no, Tuhan sangat menunggu Anda. Pulang, saudara. Kau mungkin mikir apakah Tuhan masih mau mengasihi aku lagi seperti dulu. Saudara, Tuhan menunggu Anda pulang. Saudara harus tahu Bapak yang penuh kasih di dalam perumpamaan yang dua anak itu, sulung dan bungsu. Itu nunggu anaknya bungsu pulang karena dia tahu satu hari pasti anaknya pulang. Mungkin Anda mikir, kenapa sih ditunggu Pak? Bukannya dia punya pegawai, punya banyak bawahan, punya penjaga juga yang akan menjaga gerbang dan akan ngasih tahu dia. Betul. Tapi kasihnya dia itu melebihi semua itu. Dan saya sempat mikir, kalau sampai anak ini pulang, diterima sama penjaga, apakah pintu akan dibuka? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena anak ini pergi dengan cara yang sangat tidak baik. Bapaknya masih sehat, segar bugar, anak ini minta warisan. Dan karena kasihnya, si bapak kasih, saudara. Si ayah memberikan dengan penuh kasih. Tapi anaknya malah pergi dan membawa itu untuk foya-foya dan akhirnya pulang. Makanya bapaknya nunggu karena takut kalau sampai pegawai yang terima dia kemungkinan diusir atau dimarah-marahin. Dan si bapak udah lihat dari jauh dan tahu ini anaknya, gaya jalannya udah kelihatan. Maka langsung si bapak ini menjinjing bajunya yang menurut adat jam bangsa itu, menurut adat karena dia adalah seorang bangsawan, harusnya tidak boleh kelihatan kakinya. Dia nggak peduli dengan semua peraturan, dia angkat jubahnya, dia lari. Temuin anaknya, dia peluk saudara, sekalipun bau nggak karu-karuan. Dan identitas pulih. Tuhan nggak pernah takut akan kotornya saudara dan saya. Saya cuma bilang pulang. Terus pandang wajah dia. Jangan pernah mau dibisikin setan dan bahwa Tuhan itu serem, saudara. No, God is good, and He is always good. Saya lihat ada yang dibalikin masa kecil dan saya lihat ada wanita yang sedang digendong sama Tuhan dan diajak main, dan Anda sepertinya dikasih baju princess kecil yang memang Anda princess because you are his princess. Ada yang sejak diajak main ke air terjun dan Anda melihat satu air terjun yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat seger. Anda merasakan semua derasnya air itu dan Anda bermain air. Ada yang sedang juga ke taman dan ditunjukin semua itu. Nikmati kasihnya dia, saudara. Nikmati.
seperti ayat Yohanes 16 ayat 13. Tuhan melalui Roh Kudusnya mulai singkapkan kebenaran-kebenaran. Tolong Anda buang semua kebohongan yang selama ini Anda selalu ingat. Segala stigma-stigma negatif. Yang bilang saya nggak akan pernah bisa, saya nggak akan pernah berhasil, saya selalu begini-begini aja. Selalu menjadi orang-orang yang biasa aja. Saudara, buang itu semua. Tuhan lagi bilang kepada Anda semua ini. Ada yang bilang tentang pahlawan gagah perkasa. Ada yang bilang you are my beloved princess. Ada yang sedang dipeluk sama digendong sama Tuhan, diajak berlari-lari. Ada yang merasa juga sepertinya bisnisnya terpuruk, ini bakal kemana. Tuhan bilang, tenanglah anakku, aku akan bawa engkau untuk membuat satu terobosan baru. Kreativitas akan Tuhan berikan. Saudara, kita nggak mungkin kreatif kalau kita nggak melekat sama kreatornya. Seringkali iblis bilang, kamu terlalu banyak dosa sehingga kamu tidak akan bisa melekat lagi sama dia. No, itu kebohongan yang sangat besar, saudara. Enjoy his love. Satu hal yang saya mau sampaikan buat Bu Esther, saya merasa bahwa Tuhan lagi bilang bahwa sesuai dengan nama Ibu Esther, maka aku akan menerima banyak perkenanan, banyak favor. Dalam usaha, dalam arti jeripayah, dalam melayani seperti ini. Tuhan akan berikan favor demi favor. Yang orang bilang nggak mungkin itu akan menjadi mungkin. Tuhan akan buka lebih banyak lagi. Tuhan akan bukakan lebih banyak lagi kepada ibu. Tuhan akan pakai ibu untuk ngajar banyak orang juga nanti satu hari. Be strong, Bu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena perjalananmu tidak pernah sendirian. Di dalam keintiman dengan Tuhan, kau akan berjalan dalam partnership dengan Dia. Apa yang kau keluhkan dalam hatimu, apa yang kau curhatkan kepada Tuhan, itu Tuhan tahu semua. Dan waktunya Tuhan akan balas. Tuhan akan genapkan semua jawabannya dalam waktu singkat. Bapak terima kasih. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu sekali lagi Tuhan atas kami, keluarga kami seperti di surga. Haleluya. Dan amin. Amin.
Saya serahkan kembali kepada host. Kalau nanti ada yang mau didoakan, oke silakan. Tapi saya perlu gallery view untuk lihat semuanya. Oke, Thank Pak. you, Ria. Thank you, Ria. Makasih Pak David Basuki. Terima kasih Yes. sharingnya buat soakingnya untuk malam hari ini. Seperti Reva ya Pak ya. Oke, ini kebetulan ada Bapak Robi dari SOE yang sekarang beliau ada di ICU. Mungkin Enggak, masih di kamar perawatan di rumah sakit di Kupang. Oke, ya. Tolong Chester. Bisa raise hand? Tadi Soke ngalamin apa? Ada kesaksian? Kalau ada kesaksian boleh loh. Sementara saya juga akan ngelihat ini. Ya. Sambil nanya, Pak, saya mau tanya. Kan tadi cerita soal Maria dan Marta ya, Pak ya? Yes, Bu. Halo. Nah, itu apakah di dalam diri Marta itu sama sekali nggak ada ciri-ciri Marianya segitu loh. Terus di dalam Maria juga apa nggak ada sedikit Martanya gitu Pak. Jadi kan nggak ada orang yang sempurna 100% Maria atau 100% Marta gitu. Gimana? Ini Bu, ini sebenarnya bukan soal apa-apa. Ya, kita harus balik kepada kalau bicara penciptaan, Tuhan menciptakan kita ini menurut gambar rupa Allah. Setuju Bu ya? Setuju ya? Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu semua hilang. Ya. Nah, tapi sungguh bersyukur karena Tuhan pulihkan kita. Makanya di dalam 2 Korintus 5:17 ditulis apa? Ya, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Amin. Ya. Nah, ini kalau gitu saya terangin, nggak apa-apa ya. Ini waktunya masih ada kan? Masih, Pak. Oke, ini kalau haus gini ya, oke, tak ladenin. Ya kan. Jadi gini. Manusia diciptakan, Adam diciptakan menurut gambar rupa Allah, setuju ya? Ya. Nah, terus itu habis itu Hawa itu diciptakan dari dalamnya Adam. Betul? Ya. Dari dalam Adam dibikin Hawa. Diambil tulang rusuknya, diciptakan Hawa. Persis seperti juga desain semula menurut gambar rupa Allah. Sayang ini jatuh. Makanya surga membuat rancangan penebusan dengan cara apa? Ya, dengan cara Adam kedua dilahirkan. Alkitab bilang itu Adam kedua dilahirkan. Namanya siapa? Yesus. Betul? Ya, namanya Yesus. Nah, pada saat dia proses semua perjalanan sampai disalib, ya, sebenarnya ya kalimat yang berkata apa? Ya kan, kalau boleh cawan ini lalu berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakku yang jadi. Itu bukan karena dia takut disalib, bukan. Sejak Yesus lahir dia udah tahu bahwa dia pasti disalib. Karena itulah jalan satu-satunya. Betul Pak? Betul? Ya. Ya. Nah, tapi dia takut apa? Dia nggak nyangka tekanannya itu jahat sekali. Ya, ingat ya kan, tekanannya sampai dia keringatnya bercampur dengan apa? Darah. Nah, manusia normal, Yesus manusia total normal. Kalau darahnya ngocor terus, lama-lama risikonya apa, Bu? Meninggal. Kolaps, pingsan. Terus koma, habis itu bablas. Nah, kalau sampai Yesus koma, ya dipaku disalib ya nggak ada rasanya. It's okay. Betul? Tapi rancangannya bukan itu. Karena dia tahu, Bu, Yesaya udah nubuatin bahwasanya apa? Ini perjalanan. Nah, ternyata di dalam 3 hari di dalam kubur ini, dia tidur sebenarnya, Bu. Ya, Adam ditidurkan, dan dari dalam tidur yang dalam itu Hawa diciptakan. Dalam tidurnya Yesus, kita diciptakan, recreate. Makanya selalu ditulis di dalam Kristus, dari dalamnya Kristus itu diciptakan ulang. Kita ini mempelai perempuan. Ya. Nah, dari sinilah kita diciptakan sempurna lagi. Nah, makanya kita terus-menerus diperbarui, Roh Kudus menyertai kita supaya kita berjalan. Nah, di dalam perjalanannya Ibu tadi bilang kan nggak ada yang sempurna. Nah, sebenarnya Marta melayani itu
Maria pun juga punya karakter melayani. Nggak mungkin kalau nggak punya. Ya, Marta pun punya untuk karakter untuk diam. Tapi ini sekali lagi pilihan. Halo? Ya. Adalah pilihan Anda dan saya ketika Yesus datang. Ya, kita mau perform. Nah, sekali lagi Bu, saya mohon maaf nih. Ya, Tuhan nggak nyari performance Bu, tapi Tuhan nyari kita. Buah itu ditunggu. Jadi ketika kita itu sebenarnya dia mencium segala buah kita, segala yang wangi-wangi tadi. Dan dia akan dengan bangga bilang, ini loh anakku yang luar biasa. Amin. Semua itu pilihan. Ya. Seringkali agama, religius, itu ngajar kita perform. Kenapa? Karena mencapai identity harus melakukan. Setan ngajarin apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Jadi doing-nya dulu yang diutamakan. Yesus pun dijebak. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Doing-nya dulu dihajar. Yesus nggak kalah, Bu. Karena belum lama, sebelum dia berpuasa, langit terbuka, turun Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi. Anak yang dikasih, kepadanya aku berkenan. Dia belum mulai pelayanannya, tapi sudah diperkenan. Keren ya? Halo? Our God is awesome. Ya. Jadi buat kita itu punya gini loh. Jadi dari being-nya diberesin dulu, Tuhan lagi ngajar kita, being-nya beres dulu, identity beres dulu, baru kita melayani. Ya. Kalau kita doing-nya dihajar dulu untuk nyampe being, repot Saudara. Makanya we are praying, kita berdoa from victory, not for victory. Kita berdoa dari kemenangan. Kenapa? Sudah selesai. Itu finish. Jelas, Bu?